Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Baik, kali ini saya ingin menyampaikan hasil observasi tentang pembelajaran akidah akhlak kelas 5 di Mismulut Terto. Sedikit profil madrasah Salafiyah Mulut Terto, yaitu madrasah tersebut berdiri sejak 25 September 1997. Memang agak lama sih, bahkan mungkin lebih tua dari kita ya. Tapi hal itu tidak kalah dalam memberikan kontribusi pembangunan pendidikan di negeri kita cinta ini. Oke, mari kita simak bersama-sama hasil observasi ini. Yuk, langsung cus. Nah, teman-teman, kira-kira bagaimana ya pembelajaran sebelum pandemi COVID-19 ini? Mismulut itu seperti madrasah yang lain. Pembelajaran secara tatap muka, metode modelnya ya hampir sama dengan yang lain. Ada diskusi, ceramah maupun tanya jawab ya. Itu bukan karena kurang inovasi, tapi karena tatap muka itu dipandang lebih efektif untuk menyampaikan pembelajaran dibandingkan dengan jarak jauh atau online itulah. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Untuk media pembelajaran sendiri pada masa pandemi ini ya disesuaikan dengan metode yang digunakan oleh para guru. Ada yang ya sebagian besar sih membuat grup online kelas sebagai media guru menyampaikan pembelajaran, baik nanti berupa gambar, video, puzzle, kuis maupun sekitar materi atau pembahasan yang lain. Sedangkan untuk evaluasinya sendiri dilakukan secara manual ya, dengan lembar soal dan lembar jawab dibagikan kepada semua peserta didik. Bagaimana sih kendala yang dihadapi pembelajaran daring tersebut? Nah, tentunya daring itu ada kendalanya juga. Di antaranya yang terjadi di Mismulut itu pembelajarannya tidak maksimal. Ya kita tahu sendirilah, karena online maka tidak ada yang namanya tatap muka, nanti kan otomatis kurang maksimal ya. Peserta didik pasti juga tidak fokus karena online, pegang HP ya diselingi dengan main yang lain, pasti seperti itu. Minat peserta didik kurang karena pasti menimbulkan kejenuhan ya. Sering terjadi kesalahpahaman karena guru tidak menyampaikan secara langsung, tidak tatap muka, maka guru menghendaki maksud seperti ini. Bisa saja peserta didik lewat online ya sepahamnya aja gitu. Ada lagi yang tidak punya kuota ya. Terus ada juga nih yang tidak memiliki HP, dan yang lebih parah lagi ya, ada kuota, ada HP, sinyalnya tidak ada. Seperti itu. Lalu, bagaimana respon peserta didik selama metode daring atau PJJ tersebut? Pada mulanya, metode tersebut mendapatkan respon yang luar biasa. Guru, peserta didik, wali murid menyambutnya dengan hangat. Namun,
seiring berjalannya waktu dengan berbagai kendala yang timbul, akhirnya muncullah responnya sebaliknya, kejenuhan maupun berbagai alasan yang disampaikan. Hal ini tentu tidak terlepas dari kelemahan metode itu sendiri. Baik untuk faktor pendukung dan penghambat metode daring. Faktor pendukungnya sendiri antara lain pendidik, guru, dan peserta didik dapat berkomunikasi dengan mudah melalui fasilitas internet tanpa ada batas jarak, waktu, maupun tempat. Peserta didik dapat belajar setiap saat dan di mana saja sesuai dengan keinginan. Peserta didik jika memerlukan informasi tambahan yang berkaitan dengan materi, maka dia bisa mencari dengan mudah. Di antaranya seperti itu untuk faktor pendukung. Sedangkan faktor penghambat media daring, di antaranya tidak semua peserta didik itu mempunyai HP. Jadi untuk yang tidak punya HP maka tidak bisa mengikuti daring, atau punya HP tapi HP jadul, jadi tidak bisa untuk online. Online aja tidak bisa, apalagi ikut daring. Terus ada juga punya HP tapi tidak bisa membeli kuota. Nah, itu masalah klasik ya. Karena mungkin dengan berbagai macam pertimbangan, jadi lebih memilih untuk kebutuhan yang lain. Dan misalkan punya HP, kuota ada, tapi sinyalnya yang tidak mendukung, itu juga termasuk penghambat metode daring. Perlu diketahui juga bahwa selama masa pandemi, selain pembelajaran secara daring, Uniswilid juga menyelenggarakan pembelajaran secara tatap muka yang tentunya tetap mematuhi protokol kesehatan. Sistemnya nanti dijadwal secara bergilir, dan tatap muka pun ada yang di sekolahan, ada yang di rumah, seperti itu. Baik teman-teman, itulah sedikit ya hasil observasi dari kami pembelajaran di masa pandemi pada saat ini di Uniswilid Tirto. Metode pembelajaran yang digunakan oleh madrasah sepatutnya mendapat dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak, baik itu peserta didik, guru, madrasah, maupun dari pihak masyarakat dan pemerintah selaku penentu kebijakan, sehingga proses pendidikan tetap dapat berjalan dengan baik dan tujuan pendidikan dapat tercapai sesuai yang telah ditentukan. Terima kasih. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak